Pernah nggak sih kamu ngayal punya pacar CEO, cebol, alias konglomerat kaya di drakor-drakor? Kondisi ideal di kepala kita tuh gini, kemana-mana pakai mobil sport, makan fine dining tiap weekend, jalan-jalan ke luar negeri kalau lagi stres, dan masalah hidup selesai pakai black card doang. Enak banget kan? Tapi realitasnya, pas kamu beneran dideketin sama orang yang status sosialnya tuh beda jauh di atas kamu, yang muncul duluan biasanya bukan seneng, tapi insecure. Ada kecemasan, takut salah ngomong, takut keluarga kita diremehin, dan ngerasa useless. Ada jurang yang dalam banget antara fantasi drakor sama mentalitas kita di dunia nyata. Halo, aku Wulan, selamat datang di channel Rewatch Check. Di sini kita nggak cuman bahas alur drama atau nge-rewatch doang, kita bakal bedah scenes-nya dan nyambungin apa yang dialami karakternya sama kehidupan kita sehari-hari. Hari ini aku mau bedah satu scenes di drama Yumi Cells, di mana sebuah tutup yogurt bisa ngebongkar mindset ekonomi juga aspek lainnya, dan kenapa kesetaraan dalam hubungan itu sangat krusial. Tonton sampai habis ya, dan enjoy. Ceritanya ini dimulai pas Babi lagi di rumah Yumi. Tiba-tiba orang tua Yumi dateng bawa stok makanan. Yumi kaget karena selama pacaran emang Yumi belum pernah ngenalin langsung pacarnya tuh ke keluarganya. Bapaknya Yumi lebih kaget lagi karena sekarang ada cowok yang selain dirinya yang Yumi sayangi. Kalau mamanya Yumi, dia tuh welcome banget, langsung suka dan jatuh cinta. Mamanya ngelihat Babi ini auranya kayak pangeran, orangnya sopan, rapih, ganteng, sempurna, gak kelihatan ada celah kurangnya pokoknya. Mamanya ngobrol-ngobrol santai sama Babi, dan pas mamahnya perhatiin Babi, ini pasti dari keluarga baik-baik. Babi juga nge-spill nih dikit, kalau bapaknya itu cuman ngelola bisnis kecil katanya. Insting emak-emak jalan tuh di situ ya. Malah ini mah kayak merendah untuk meroket ya. Ini sih fix ya, dia tuh orang kaya. Soalnya ya, kalau orang kaya beneran, itu suka nggak nyombong. Tapi Yumi sama sekali nggak tahu, karena emang Babi tuh jarang bahas-bahas soal kayak gini ya. Jadi karena penasaran, Yumi pengen tanyain langsung ke Babi. Nah, pas Yumi mau tanya, tiba-tiba kakak Babi nelpon. Yumi nguping dan kedengarannya kalau Babi lagi dipaksa buat jadi pewaris dan nerusin bisnis keluarganya gitu. Tapi Babinya nolak karena pengen mandiri katanya. Yumi jadi flashback kalau dia pernah diliatin foto bapaknya Babi. Dari fotonya sih vibes-nya tuh kayak bapak-bapak CEO kan ya. Dan Babi bilang kalau dia itu sama bapaknya tuh nggak akur. Wah, ini mah pola drakor banget. Anak pemberontak yang gak mau nerusin tahta bapaknya yang konglomerat. Nah, saya lapar di otak Yumi ngasih ide buat ngetes biar tahu apa Babi itu seorang perintis atau pewaris dari tes yogurt. Jadi gini rulesnya. Kalau dia ngejilatin tutup yogurt sampai bersih, berarti dia adalah warga biasa atau perintis. Tapi kalau dia buka dan langsung buang tutupnya, fix dia pewaris. Akhirnya Yumi mulai coba tesnya dan makan yogurt bareng Babi. Pertama Yumi buka duluan tuh yogurt dan refleks dia mau jilatin tutup yogurtnya. Secara rasional teriak tuh, no Yumi, malu-maluin itu di depan Babi ya. Tapi siapa yang bisa lawan lapar dengan kebiasaannya ngejilatin tutup yogurt yang enak itu. Pokoknya harus dijilat, jangan pakai sendok. Jadi Yumi langsung jilatin tutupnya ampe bersih. Yumi pengen nunjukin, ini nih, Yumi seorang warga biasa yang ngejilatin tutup yogurt. Terus gimana nih si Babi ya? Babi buka yogurtnya dan tutupnya langsung dibuang dong. Gak dijilat sama sekali, kayak gak ada dosa gitu. Yumi langsung nge-lag, oh wow, fix pacarnya ini adalah pewaris sih. Jujur ya, sebagai tim yang jilat tutup yogurt sampai bersih, ngelihat orang buat tutup yogurt yang masih ada isinya itu, rasanya kayak ngelihat orang bakar duit di depan mata. Sakit tapi nggak berdarah. Nah, tapi kalau kita lihat di drama lain, tes ini emang se-ikonik itu ya. Ingat Dokson di drama Reply 1988? Dokson si anak tengah yang survival mindsetnya tuh kuat banget karena hidup di keluarga yang pas-pasan. Rumahnya aja di semi basement ya. Dokson lagi belajar main Rubik di kamarnya Tek dan ngeliat Tek yang susah banget ngebukain yogurt. Dokson nawarin buat tukeran. Dia bantuin Tek buat bukain yogurt dan Tek bantu Dokson beresin Rubiknya. Jadi ini siapa sebenarnya yang belajar ya? Nah, si Dokson habis dia bukain yogurtnya, bukannya dia kasih ke Tek, malah dia jilat dulu tutupnya sampai bersih. Lanjut terus makan yogurtnya. Ada lagi versi orang kaya yang berusaha merakyat. Di drama Gaus Elektronik, Baek Matan, seorang pewaris tunggal power group yang nyamar jadi karyawan biasa
Tapi dia kerjanya tuh di perusahaan rival keluarganya, yaitu Gauss Electronics. Dia cuman mau ngebuktiin ke bapaknya kalau dia tuh bisa sukses tanpa embel-embel nama besar keluarganya. Nah, biar nggak ketahuan sebagai tuan muda kaya raya, dia pengen banget kelihatan miskin. Jadi dia ngikutin saran temennya buat ngejilatin tutup yogurt. Awalnya tuh dia nggak mau, karena itu bukan kebiasaannya. Akhirnya dia jelatin sampai bersih, sampai ada orang lain ngasih yogurt punyanya, karena kasihan ngelihat dia makan sampai segitunya. Nah bahkan di real life nih, J.N. Hypen yang kita tahu bapaknya tuh seorang CEO dari agen perjalanan besar dan dia seorang anak tunggal kaya raya. Di salah satu vlog N. Hypen, Eat, Sleep, and Dive, kelihatan Jay itu sehabis makan yogurt dan pas dia mau buang ke tempat sampah, dia berhenti dulu buat ngejilatin tutupnya sampai bersih loh. Anjay Jay, merakyat guys. Guys, by the way, kalau kamu ngerasa pembahasan kayak gini tuh seru dan cocok buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifnya, kasih like, dan tulis komen. Bisa juga kalian share ke teman-teman kalian. Karena dukungan kerja kamu ini benar-benar bikin aku semangat terus bikin konten. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, perkara yogurt lid ini kayak kelihatannya sih sepele ya. Cuman urusan jilat-menjilat tutup plastik gitu. Tapi ini cukup menarik ya kalau kita bedah dari berbagai sudut pandang pakai kacamata ilmu pengetahuan gitu. Kenapa sih kebanyakan manusia terobsesi jilatin tutup yogurt? Ya, aku sih manusia itu. Kalau dilihat dari behavioral economics, scarcity mindset versus abundance mindset, jadi cara kita memperlakukan sisa makanan sangat dipengaruhi oleh mindset ekonomi yang tertanam di otak kita. Nah, kalau kita sebagai scarcity mindset atau warga biasa atau perintis, kita yang terbiasa berjuang atau hidup pas-pasan itu punya kekuatan besar akan kerugian. Misalnya nih, kamu beli yogurt harga 10.000, isinya tuh 100 mili. Kalau ditutupnya ada sisa, katakanlah 5 mili lah ya, dan gak kamu makan, otak kamu nerjemahin itu sebagai kerugian finansial. Jilatin tutup yogurt itu adalah bentuk optimalisasi sumber daya. Sama juga kalau misal skincare kita habis nih, suka kan ngegunting packaging biar bisa kita korek-korek sampai bersih, ya kan? Juga kalau sampo habis, kita isiin air terus kocok-kocok gitu, pantang buang sebelum bersih. Atau kalau dulu sih ada iklan susu ya, jargonnya tuh hingga tetes terakhir. Nah sebaliknya, kalau abundance mindset atau orang kaya itu mereka hidup dalam kelimpahan. Otak mereka nggak memproses sisa 5 mili yogurt yang ada di tutupnya itu sebagai kerugian. Buat mereka, waktu, tenaga, dan kenyamanan jauh lebih berharga daripada sisa yogurt. Repot-repot harus ngejilatin, beresiko kena hidung lah atau bikin tangan lengket, dan itu kosnya lebih gede daripada harga sisa yogurt itu sendiri. Ya, jadi buang aja. Lalu secara evolusi, ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita itu seorang hunter-gatherer atau pemburu dan pengumpul. Nah, makanan, terutama yang manis dan berlemak tinggi kayak yogurt itu langka banget. Ngejilatin tutup yogurt sebenarnya insting primitif kita yang berteriak, makan sampai habis, besok belum tentu kita bisa makan enak. Nah, kalau orang kaya, karena lingkungan mereka secara konsisten itu nyediain kalori berlebih, jadi nggak terlalu mikirin begitu ya. Toh makanan buat besok juga masih banyak. Nah tapi, apakah pasti nih semua orang kaya langsung buang tutupnya? Belum tentu. Misalnya kalau OKB atau orang kaya baru, biasanya nih kelompok ini yang paling anti ngejilat tutup yogurt. Kenapa? Karena takut banget dikira miskin. Membuang tutup yogurt yang masih ada isinya adalah bentuk flexing bawah sadar. Gua sekarang udah cukup kaya nih buat buang-buang makanan enak. Jadi mungkin ada beberapa juga yang bilang, Udahlah, kayak orang susah aja. nah gitu. Nah lalu kalau orang kaya lama atau old money, percaya atau enggak, mereka ini para old money mungkin bakal santai aja tuh jilatin tutup yogurt kalau mereka emang lagi pengen. Mereka udah nggak butuh validasi dari sekelilingnya. Mereka nggak peduli orang mau mikir apa. Karena status sosial mereka udah terlalu kokoh buat goyah cuman gara-gara tutup yogurt. Lalu secara sains pangan, ada fakta fisik yang sering terlupakan. Ada satu kontra argumen yang paling rasional kenapa orang jilat tutup yogurt, yaitu tekstur. Nah, secara fisika dan kimia pangan, pas yogurt itu dikemas dan disimpan, itu terjadi proses kondensasi dan evaporasi. Bagian air atau whey-nya itu akan turun, sementara bagian lemak susu atau krimnya yang paling kental dan kaya rasa itu justru nempel di bagian tutup plastiknya. Jadi, mengabaikan tutup yogurt itu secara kuliner adalah sebuah kerugian, karena kamu ngebuang bagian yang teksturnya itu paling creamy. Iya sih, emang enak ya. Apa karena suapan pertama?
Dan bisa juga kita lihat dari soal adab dan cara kita memandang rezeki. Dalam konsep Islam ya, ada satu istilah yang nggak ada di kamus ekonomi manapun, yaitu barokah. Di sini rezeki itu bukan cuma soal jumlah atau kuantitas, tapi soal manfaat atau kualitas. Kita diajarin buat gak mubazir atau menyisakan makanan. Mungkin kita suka denger kan, kalau kita disunahkan buat ngejilatin jari jemari kita kalau udah makan. Kenapa? Ya, sebab kita nggak tahu di bagian mana dari makanan tersebut yang mengandung berkah. Secara logika, bagian yang nempel ditutup itu, kayak yang aku bilang tadi ya, soal bagian yang paling kental dan creamy. Bisa jadi itu berkahnya, nutrisi yogurt yang justru ada di situ. Hal kecil kayak gini ngajarin kita soal apresiasi dan rasa syukur. Belok bentar dulu ya ke Jepang. Nah, di negara yang emang hobinya tuh nyiptain solusi buat masalah yang bahkan kita nggak sadar itu masalah. Ternyata, keresahan kita soal sisa yogurt yang nempel di tutup itu, udah ada obatnya di sana. Nah, tutup yogurt di Jepang ini udah pakai teknologi. Mereka tuh nyiptain teknologi tutup bernama Toya Lotus. Ya, sesuai dengan namanya, kan air tuh nggak pernah ya bisa nempel di daun talas. Nah, ini juga tutupnya bakal bener-bener kering dan bersih tanpa ada setetes pun yogurt yang berani nempel di situ. Semuanya langsung bisa meluncur balik ke dalam cup. Amazing kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot jilatin sampai bersih, juga nggak bikin mubazir ya kalau tutupnya tuh dibuang. Terus kenapa nih babi buang tutupnya? Nah, karakter kayak Yubabi ini adalah personifikasi dari The High Value Man yang sangat sadar akan manner ya. Mungkin di mata babi, tutup yogurt itu bukan soal sayang sisa makanan, tapi soal gimana nih memperlakukan momen ini di depan Yumi. Ya mungkin babi emang pengen nunjukin kalau ini tuh manner buat dia. Kita kan nggak tahu ya pas babi lagi sendirian nih di apartemennya. Mungkin aja dia ngejelatin tutup yogurtnya tuh sambil nonton TV. Ya kita nggak tahu ya. Nggak ada yang lihat juga dan nggak ada beban cita juga. Yang mana kita juga kan beranggapan kalau babi ini tuh too good to be true. Dan bagi orang yang punya manner tinggi kayak babi, yang ngejilatin yogurt itu mungkin kayak dianggap kurang sopan ya. Jadi tes tutup yogurt ini bukan indikator mutlak seberapa kaya seseorang, melainkan indikator bagaimana otak orang tersebut memproses nilai dari kerugian. Buat si perintis, nilai ada pada kuantitas. Pokoknya jangan sampai rugi sepeser pun. Nah, buat si tajir, nilai ada pada efisiensi dan image. Jadi, nggak sepenuhnya orang bisa dinilai atau dikelompokkan dari tes itu ya. Nah, balik ke Yumi setelah tes yogurt tadi, Yumi langsung diem dan nanyain ke Babi soal pewaris yang tadi dia obrolin di telepon sama kakaknya. Babi jujur dan membenarkan kalau dia tuh pewaris. Bapaknya Babi pengen Babi yang jadi penerusnya, tapi Babi gak berniat ngewarisin bisnis keluarganya. Dia lebih suka kerjaannya saat ini. Lalu Babi keluar bentar mau beli makanan. Dia keluar sambil senyum-senyum karena gak kuat ngeliat muka shock Yumi. Emang Babi ini jahil ya. Mulai tuh Yumi mulai bikin skenario di otaknya. Sel penulis Yumi beraksi. Dia bikin novel tentang tuan muda kaya raya yang berantem sama bapaknya karena gak mau nelusin bisnis keluarga. Pikiran Yumi udah kacau banget dengan semua imajinasi liarnya. Ini lucu banget sih. Di desa sel Yumi sampai ngadain syuting lagi. Sel penulis di sini lebih kayak bikin sinetron ya daripada novel. Yumi ngebayangin bakal dilabrak sama bapaknya Babi, dikasih amplop yang isinya tuh uang buat Yumi tinggalin Babi. Dibilang Yumi yang seorang anak dari tukang pekakas gak selevel sama anaknya. Pokoknya mereka harus putus. Ini udah kayak drama-drama ya. Sampai mukanya Yumi disiram air juga tuh. Yumi stres berat tuh. Dia sadar kalau dia itu pengangguran dan ngerasa insecure parah. Merasa tidak fantas kalau harus bersanding sama Babi. Di tengah kepanikan itu, Babi datang bawa tteokbokki. Katanya dari kedai terkenal favoritnya. Namanya tuh Babi Bunsik atau camilan babi. Kok kebetulan banget nama kedainya Babi. Yumi mulai sadar, Babi Bunsik ini punya bapaknya Babi. Babi kan tadi jelasin kalau dia emang seorang pewaris. Ya, pewaris kedai tteokbokki. Yumi diam bentar, setelah tahu faktanya, oh alah, sampai muka kaget ya. Babi nanya, apa Yumi kecewa ya kalau Babi aslinya bukan anak cebol atau konglomerat? Dan respon Yumi, dia bahagia banget. Yumi lega, udah gak overthinking lagi. Dia seneng kalau pacarnya adalah seorang pewaris kedai tteokbokki. Wah, ini perfect banget lah. Kenapa Yumi malah lega dan happy banget ya? Kita bahas di part 4. Part 4. Di sosiologi ada konsep yang namanya assortative mating. Manusia itu secara alamiah cenderung nyari pasangan yang mirip sama mereka, mau itu secara pendidikan, budaya, dan terutama status ekonomi. Dalam agama atau tradisi lokal, kita sering sebut itu sebagai istilah
sekufu atau setara. Nah, kenapa harus setara? Ya karena pernikahan atau hubungan serius itu bukan sekedar penyatuan dua hati, tapi penyatuan dua realita. Orang yang biasa makan di warteg punya coping mechanism dan realita yang beda dengan orang yang kalau stres larinya ke fine dining di hotel bintang 5. Cara mereka ngadepin masalah, mengelola uang, sampai ngebesarin anak, semua dibentuk sama kelas sosial. Keluarga babi yang jualan tteokbokki adalah realita yang Yumi pahami, gak beda jauh sama bapaknya Yumi yang jual pekakas. Nah, kalau misalkan babi beneran pewaris cebol dan Yumi masih pengangguran, Yumi bakal punya insecurity dan akan terus-terusan overthinking. Duh, gua pantas gak sih buat dia? Dia pasti bisa mendapatkan yang lebih baik dari gua. Jadi analoginya misalkan nih, kita lagi main game, yang mana kamu masih di level 5 lah. Katakanlah senjatanya tuh masih ketepel atau bambu runcing. Nah, pacar kamu tuh udah di level 99. Senjatanya aja udah tembakan laser lah. Udah bisa dari jarak jauh. Bisa gak sih main bareng? Ya bisa. Kamu pasti selamat terus. Ya tapi apa kamu ngerasa ada perannya? Enggak. No. Kamu cuma ngekor di belakangnya, ngikut aja dan lama-lama kamu ngerasa useless dan gak berguna. Hubungan yang serius itu kalau kalian sama-sama di level 20 misalkan, atau levelnya tuh gak beda jauh lah. Yang satu level 11, yang satu level 12, jadi 11-12 gitu kan. Pokoknya bisa sama-sama berjuang bareng, ngalahin monster, luka-luka bareng, miskin bareng, dan akhirnya naik level bareng. Itu yang bikin bonding kalian gak bisa dihancurin. Yumi seneng bukan karena dia gak suka uang ya. Ya walaupun uang itu segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Tapi karena dia sadar kalau kebebasan jadi dirinya sendiri itu jauh lebih mahal dan berharga daripada kemewahan yang dibayar pakai harga diri dan kecemasan. Di beberapa drakor juga banyak cerita Cinderella story. Karakternya tuh cewek biasa ketemu sama cowok kaya. Bahkan ada yang kayanya tuh kaya banget. Kita yang nontonnya aja kan seneng ya. Otak kita tentu suka banget sama From Zero to Hero. Iya, enak banget kan? Pas ngedate bisa healing naik kapal pribadi, main-main di pulau punya sendiri, bisa belanja sepuasnya pakai black card, dan banyak lagi yang bisa didapetin. Tapi coba kita pikir rintangan dan hambatannya tuh kan nggak main-main ya. Kita perlu ekstra buat ngejalaninnya. Sebenarnya setara atau sekufu itu bukan cuma soal kekayaan ya. Setara itu bisa dari aspek pendidikan, visi hidup, sampai kematangan emosi. Gak ada larangan kok orang biasa nikah sama konglomerat. Banyak juga yang happy. Tapi kita harus tahu ada biaya mentalnya. Kayak di drama Boys Over Flowers, yang mana Gem Jandi yang adalah cewek dari keluarga binatu tapi dia bisa masuk ke sekolah elit. Dia ketemu Gu Junpyo yang seorang anak konglomerat yang arogan. Tapi akhirnya dia malah suka sama Gem Jandi. Nah, yang dialami Jandi ini gak main-main. Dia sering dibully di sekolahnya. Ibunya Junpyo beberapa kali gak restuin Jandi. Dia coba buat ngehancurin keluarga Jandi dan bikin segala cara biar Jandi dan Junpyo putus. Yang akhirnya mereka bisa bersamalah setelah melalui banyak ujian. Terus juga di drama Bisnis Proposal, Shin Hari, seorang karyawan biasa yang kejebak kencan buta atas nama temennya, lalu harus pura-pura jadi pacar bosnya sendiri, yaitu Kang Tae-mo. Nah, Kang Tae-mo ini tetap jatuh cinta bahkan setelah tahu kalau sebenarnya Shin Hari selama ini nipu dia. Rintangan dari kakeknya Tae-mo itu nyata, ada tekanan keluarga yang besar juga di sana. Dan untungnya, Hari punya value diri yang kuat dan ketulusan yang bikin kakeknya luluh. Nah, sekarang dibalik deh. Cowoknya orang biasa, nah ceweknya cebol ya. Di drama Queen of Tears, yang mana Baek Hyun-woo dari latar sederhana menikah dengan Hong Hae-in yang kaya raya. Hyun-woo sering dipandang rendah sama keluarganya Hae-in. Harga dirinya tuh dikikis pelan-pelan sama keluarga mertuanya. Bahasa cinta mereka juga beda, dua orang yang gagal komunikasi lalu dipaksa hidup untuk belajar mencintai dengan benar. Punya hubungan setara aja konfliknya udah banyak ya, apalagi yang beda kastanya sejauh bumi dan langit. Butuh mental baja dan kelapangan dada seluas samudra buat ngejalaninnya. Makanya kalau ada orang yang bisa nikah sama konglomerat dan bertahan bahagia, itu tandanya mereka emang punya skill komunikasi dan kedewasaan level dewa. Jadi dari satu tutup yogurt tadi, kita belajar banyak hal. Kita belajar kalau mindset kita lah yang ngebentuk cara kita bereaksi terhadap hal kecil. Dan kita belajar dari Yumi, bahwa pada akhirnya tempat paling nyaman untuk berlabuh bukanlah di kastil mewah di mana kita harus terus pura-pura jadi orang lain. Tapi di sebuah kedai sederhana, di mana kita bisa ketawa lepas sambil ngejelatin tutup yogurt tanpa perlu merasa dihakimi. Sekarang aku mau tanya ke kalian ya.
Kalau kalian ada di posisi Yumi, milih cowok cebol tapi kalian insecure tiap hari, atau milih cowok biasa tapi kalian bisa jadi diri sendiri. Terus kalian tim jilat YouTube yogurt atau langsung buang nih? Komen di bawah ya. Jadi segitu dulu ya guys, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Dan kalau kalian punya pertanyaan, teori sendiri, atau ada bagian yang pengen kita bedah lebih dalam, drop aja di komen ya. Siapa tahu itu bisa jadi bahan konten aku berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya yang lebih seru. Semoga bye-bye, annyeong.